معاشر المسلمين وسبحانكم رحمة الله لأجل الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة فإما أن يحكم فقد أمسكوا واسمعوا وعلموا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وعلموا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وعلموا رحمه الله لعلهم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ardi bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وأكرم ونعظم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم أوصيكم وإياي بتقوى الله بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang yang mulia ini, serta dari mimbar yang penuh berkah ini, khotib mengajak khususnya pada diri pribadi kami sendiri. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan semua yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, menggolongkan diri kita dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin, di mana hamba-hamba yang muttaqin ini hadirin Allah istimewakan. Di dalam surat At-Tolak ayat kedua, ayat ketiga Allah sampun dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan. Allah akan memberikan solusi dari berbagai kesulitan, dan bonusnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang rizki tersebut kita tidak tahu datangnya dari arah mana. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat Kliwon tanggal 5 September 2025. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Maka hari ini termasuk hari kelahiran manusia agung, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, Shahibus Syafa'atil Uzma, yang memiliki pertolongan yang agung di hari kiamat. Kelahiran Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam kesempatan yang mulia ini, ma'asyiral hadirin, sedikit kami sampaikan salah satu mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15. Allah sampun dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Maka dalam tafsir Jalalain, ahli kitab itu adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yang mana melalui nabinya baginda Nabiullah Musa alaihissalam diberikan kitab, yaitu kitab Taurat, orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani yang diberikan kitab oleh Allah, yaitu kitab Injil melalui nabinya Nabiullah Isa alaihissalam. Kedua golongan ini yang diajak bicara oleh Allah, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna. Telah datang kepadamu utusan kami, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberi penjelasan, untuk menjelaskan dari berbagai banyak perkara yang oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani di dalam kitabnya disimpan oleh mereka. Dan ini merupakan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkara yang disimpan oleh orang Yahudi, orang Nasrani adalah yang pertama tentang hukum rajam, hukum bagi orang yang berbuat zina. Ini disimpan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat. Yang kedua yang disimpan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah sifat-sifat baginda Rasul Muhammad SAW. Bahwa yang akan datang Nabi yang penutup para Nabi, para Rasul disimpan. Tidak disampaikan kepada umatnya. Maka Rasul SAW datang memberikan penjelasan. Dan ini merupakan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam taqra kitabahu. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca kitab mereka. Wala yajlisu baina muallimin. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak duduk bersama seorang guru. Tidak belajar kepada guru, tapi langsung dari Allah. Ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ayat selanjutnya, qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nur, yaitu cahaya. Maka ulama-ulama diantaranya mayoritas ulama-ulama hakikat. Ulama hakikat mengatakan bahwa nur yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah nur Muhammad SAW. Hal ini seorang ulama tabi'in. Beliau Al-Imam Qatadah. Beliau seorang yang buta dari kecil. Tapi tidak membuat kebutaannya, tidak membuatnya menjadi lemah. Tapi beliau merupakan hafidul ashr, penghafal di masanya. Menjadi rujukan ulama-ulama pada masanya. Maka beliau Al-Imam Qatadah mengatakan, nur yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ini adalah cahaya Nabi Muhammad, nur Muhammad. Sahabat Jabir ma'asyiral hadirin radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi dan isinya, Allah menciptakan apa?"
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Jabir, sebelum Allah menciptakan apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi dan isinya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur nabimu, nur Muhammadi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan nur Muhammad, maka Allah membiarkan nur Muhammad ini berputar-putar sekehendak Allah. Dan ketika Allah menginginkan menciptakan apapun kehendaknya, apapun yang akan ciptakannya, maka Allah menciptakan apapun itu dari tetesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetesan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis qudsi ma'asyiral hadirin yang redaksinya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya saya tidak akan menciptakan apapun yang ada di alam semesta. Dan kita patut berbahagia ma'asyiral hadirin. Karena apa? Ruh orang-orang mukmin itu juga tercipta dari tetesan nur Nabi Muhammad. Maka nur orang-orang mukmin ini percaya, yakin. Dan apabila di bulan-bulan Maulid, di bulan-bulan Rabiul Awal ini, kebanyakan orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk membaca sholawat. Di mana-mana di penjuru dunia dilantunkan bersolawat. Banyak sekali orang-orang yang melantunkan solawat karena bentuk rasa syukur. Satu. Yang kedua, bentuk cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak diadakan maulid-maulid. Banyak diadakan peringatan-peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, keutamaan daripada orang yang mengadakan maulid. Di dalam kitab I'anatul Talibin, juz 3 halaman 365. Ada seorang imam, Al-Imam Yafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man jama'a li maulidi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila hasanatan yakul sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada was-sholihin yakunu fi jannatin na'im." Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya karena maulid Nabi, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus menyiapkan makanan, menghias tempat untuk maulid Nabi, berbuat kebaikan, yang semuanya ini menjadi sebab dibacanya maulid Nabi, kelahiran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu ta'ala yaumil qiyamah ma'an nabi ma'as-siddiqin wasyuhada wassolihin. Maka kelak di hari kiamat dibangunkan, berkumpul dengan orang-orang siddiq, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, yakunu fi jannatin na'im, maka akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk hamba-hamba yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak membaca salawat kepada beliau, yang mudah-mudahan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfatna wal muslimin wangsurna wal muslimin wala takhzulna wal muslimin wa qina wa iyya min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ighfirna sarra a'daina wa sarra a'da'i ikhwanina al muslimin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina ya Allah ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. بحق ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.